Beberapa waktu mereka memutuskan untuk menawarkan les matematika dan bahasa Inggris setelah sekolah di rumah kontrakan mereka. Kelas setelah sekolah melonjak popularitasnya dengan 12 anak awal bertambah menjadi 57 dalam beberapa minggu. Setiap sore kelas dibuka dengan pelajaran Alkitab dan doa. Setelah 2 bulan, anak-anak mulai memberitahu teman-teman mereka bahwa Yesus akan segera datang dan bertanya apakah mereka ingin pergi ke surga. Beberapa anak ingin bergabung dengan gereja Masehi Advent hari ke-7. Lucio dan Yelri merasa penuh harapan. Namun keadaan berubah di bulan ketiga. Anak-anak yang tidak hadir ke kelas mulai mengganggu jalannya acara dengan mengancam dan menginterogasikan para siswa. Tidak lama, hanya 4-6 anak yang muncul untuk les di sore hari. Akhirnya pemilik rumah kontrakan itu memberitahu Lucio dan Yelri bahwa mereka harus pindah. Pasangan itu pindah ke rumah yang lebih kecil di mana mereka tidak bisa lagi mengajar anak-anak. Kemudian Lucio mengorganisasikan pertemuan penginjilan di salah satu dari 4 desa setelah beberapa penduduk desa menyatakan keinginannya untuk dibaptis. Pada akhir pertemuan, hampir semua orang di desa hadir. Tetapi kemudian Lucio dihentikan oleh seorang wanita saat dia pergi ke sumur untuk mengisi 3 galon untuk seminggu. Tiba-tiba ibu itu memukul Lucio dengan tangannya. Putra dewasanya yang berdiri di dekatnya meninju Lucio. Kemudian ibu dan anak itu mengambil batu dan melemparnya ke pionir misi global. Tetapi tidak satupun dari batu itu yang mengenai Lucio. Saat kerumunan berkumpul, seorang mengancam akan menembak Lucio dan berlari pulang untuk mengambil senapan. Penduduk desa yang ramah melindungi Lucio saat dia melarikan diri dari desa. 2 bulan kemudian, seorang pemimpin Advent tiba untuk berbicara di pertemuan penginjilan di 4 desa lainnya. Kemudian bertambah setiap hari dan Lucio serta Yelri merasa penuh harapan. Namun, satu malam beberapa pria mulai melemparkan batu ke dalam tenda pertemuan. Satu batu menghantam kepala seorang perawat sukarelawan, menyebabkan darah mengalir di wajahnya. Pertemuan itu ditunda untuk malam itu. Penduduk desa mulai ketakutan. Tiba-tiba 7 pria jangkung dengan pakaian bersinar terang muncul. Orang-orang asing itu hanya terlihat oleh 3 pemuda yang tercengang. Yang melihat mereka berjalan menjauh dari lokasi menjadi semakin kecil sampai mereka menghilang ke atas gunung. Tidak ada lagi batu yang dilempar. Setelah terdengar tentang 7 pria yang bersinar, penduduk desa tidak ragu bahwa Tuhan mengirim malaikatnya untuk melindungi umatnya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 34 ayat 8. Sahabat berikutnya 13 orang muda menyerahkan hidup mereka kepada Yesus dan dibaptis. Di antara mereka ada 2 pemuda yang telah melihat malaikat. Meskipun tantangan luar biasa, Lucio dan Yelri tetap berharap mereka tahu Tuhan menyelamatkan. Sekian dan terima kasih.